Halo teman-teman, kembali bersama saya Gabriel Radewa. Kali ini kita akan mereview benda ini, Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster. Iya, namanya cukup panjang sih ya, tapi seperti itu. Nah, sejarah dari Lamborghini Aventador itu mulai dari 2011, yaitu dia adalah flagshipnya ke-4 kalau nggak salah dari Lamborghini. Dimana yang pertama kali adalah Lamborghini Aventador biasa yang standar, kemudian ada versi hardcore-nya itu SV, kemudian habis itu ada facelift-nya yaitu adalah Aventador S, dan inilah versi hardcore dari Aventador S. Nah, dari spesifikasi sendiri Lamborghini Aventador SVJ Roadster ini ya mempunyai tenaga 760 horsepower, meningkat sekitar 70 horsepower dari Aventador standar, dan memiliki torsi 720 Nm, dimana meningkat 30 Nm dari versi standarnya. Nah, kemudian SVJ ini diproduksi secara limited di seluruh dunia, dimana adalah 900 coupe di seluruh dunia dan 800 roadster. Dan yang ini adalah versi roadster, dan ini adalah yang 63. Yang 63 artinya cuma ada 63 unit di seluruh dunia, dan salah satunya ada di Indonesia ini. Nah, kenapa sih namanya 63? Kenapa sih dibikin angka 63? Nah, 63 ini sejarahnya adalah tahun pertama kali di mana Ferruccio Lamborghini, pendiri Lamborghini, dia membuat mobil sports car sendiri karena waktu itu dia dihina-hina oleh Ferrari Enzo. Makanya angka 63 ini menjadi angka yang sakral buat Lamborghini. Kalau kalian lihat bedanya apa Aventador SVJ biasa dengan yang 63, kalau kalian lihat pertama kalian lihat dari si kap mesin depan, yaitu ada angka 63. Itu painted ya, bukan decal. Kemudian ada lagi di samping door 63, dan kemudian ada lagi di interior di tengah, itu angka 63 juga. Dan ada plakat juga kecil di sini, Aventador SVJ Roadster 1 dari 63. Ini bukan unit yang nomor 1, tapi maksudnya adalah 1 dari 63 yang ada di seluruh dunia. Satu lagi perbedaan dari SVJ 63 adalah pilihan warnanya yang matte semua. Dan yang di unit ini adalah warnanya blue emerald. Aventador SVJ 63 ini ya memiliki diet 50 kg dari Aventador standar, yaitu ini sekitar beratnya 1525 kg ya dibandingkan Aventador standar. Dari mana ya dietnya? Pertama, penggunaan carbon fiber di mana-mana ya, termasuk di eksterior dan interior, dan juga menggunakan knalpot titanium exhaust yang membuatnya lebih ringan. Nah, tadi itu penjelasan dari Aventador SVJ Roadster. Kita akan membahas dari interior maupun eksterior. Namun kita tidak akan membahas lebih dalam karena kita pernah mereview Aventador standar. Nah, kalian bisa lihat di pop-up sini atau di deskripsi bawah. Jadi kita akan membahas hal-hal apa saja yang ada unik di Aventador SVJ 63 Roadster. Nama yang panjang ya, tapi ya udah, let's go, kita mulai. Oke, sekarang kita lanjut ke interior dari Aventador SVJ Roadster ini. Nah, pertama yang kita notice ya sama bentuknya Aventador dari awal yang standar sampai sekarang, bentuknya ya sama aja kayak gini. Namun perbedaan yang signifikan dari SVJ adalah tadi diet 50 kilo tadi. Yang pertama kita notice adalah pintu ini. Nah, kalau kalian lihat pintu ini menggunakan carbon fiber yang biasanya kalau di Aventador biasa menggunakan Alcantara maupun kulit. Dan untuk tadi menarik tadi, kita lihat tadi adalah menggunakan pegangan gitu. Biasanya pakai handle yang dari Alcantara, dan ini sekarang menggunakan pegangan aja tadi. Ya apa sih namanya, pegangan lah namanya kayak gitu ya. Untuk mungkin mengurangi berat dari Aventador itu sendiri ya, 50 kilo itu. Nah, kemudian pengurangan berat lagi bisa dilihat dari si karpetnya. Biasanya kalau di Aventador biasa ada karpet yang menyelimuti dari permukaan Aventador. Nah, kalau ini tidak ada, dia langsung menggunakan ke si kasisnya ya, ada si pelindungnya lah tapi ya kayak gitu. Dia berlanjut ke kursi. Nah, biasanya kalau kursi di Aventador biasa itu pakai comfort seat yang lebih banyak lembut dan nyaman. Nah, kalau ini sport bucket seat namanya. Jadi kalau kalian lihat di sini ini full carbon fiber ya, dimana ini sangat hugging buat tubuh kalian. Kalau misalnya kalian main di track itu jadi lebih nggak kemana-mana badannya, apalagi badannya sebesar aku ini. Tapi untuk badan sebesar saya ini cukup nyaman dipakai buat jalan gitu ya. Nah, diet lagi berlanjut ke penyimpanan. Nah, penyimpanan di Aventador SVJ ini ya sangat buruk. Kalau kalian lihat nggak ada glove box sama sekali.
center konsol ini nggak ada tempat untuk menyimpan sesuatu ya. Ya, paling menyimpan kunci di sini selesai. Ya, paling penyimpanan yang kelihatan ada sedikit ya net di belakang sini. Ya, paling itu menyimpan surat-surat STNK dan semacamnya. Paling penyimpanan tempat lain ya, kalian lihat di sini ya, di driver seat ini ada penyimpanan kecil. Ya, ini paling buat nyimpan dompet kecil sama HP. Sisanya udah kalian bisa naruh, nggak ada tempat minum dan sebagainya. Nah, kemudian kita mau bahas si Speedo dari Aventador SVJ ini. Ya, ini Speedo ini baru ya, nggak kayak Aventador standar. Ini lebih lebih luas si Speedonya. Dan kalau kalian lihat di sini, setiap kita berganti mode itu akan berubah warnanya ya. Nah, ngomongin mode, sekarang ada mode tambahan baru yaitu mode Ego. Nah, mode Ego itu adalah mode yang bisa kalian setting sebagai driver. Misalnya si powertrainnya kita bikin Corsa, steeringnya kita bikin Strada, suspensinya kita bikin Sport. Jadi kita bisa atur sendiri tingkat kenyamanannya seperti itu. Dan yang mau ngomongin lagi adalah infotainment ini sama dari Audi yang lama, nggak pernah berubah, cuman mungkin berubah warna doang sedikit ya. Nah, kemudian kalau kalian lihat di speedometer di dalamnya sekarang ada gambar Aventador SVJ di tengah-tengah. Nah, itu untuk melihat ala bekerja ketika mobil dikendarai. Itu ya sesuatu yang unik lah istilahnya. Dan di sebelah kanan dari layar kalian bisa lihat gambar Aventador SVJ. Nah, kalau misalnya pintu kebuka ya, itu dia berwarna misalnya merah dan sebagainya. Itu salah satu detail yang unik ya, attention to detail yang unik yang membuat mobil ini sangat keren. Nah, kemudian bahas tentang interior ini. Tadi saya bilang interior ini dari interior ya sama dari awal. Namun dengan paduan spek yang bagus ini, warna biru, kayak warna biru luar, blue emeru ini dengan ada warna putih dan logo SVJ, ini membuat mobil ini merasa keren gitu ya, speknya nggak boring hanya warna hitam gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah mobil ini enak ya, namun dengan bucket seat ini mungkin nggak akan nyaman kalau dipakai setiap hari. Oke, kita akan membahas pertama-tama eksterior adalah bagian depan. Ya, bagian depan ini kelihatan seperti Aventador. Cuma yang membedakan Aventador biasa dengan SVJ adalah bumpernya ya, dan splitter ini yang besar. Nah, kalau kalian lihat di bumper ini ada untuk udara ya. Dan satu lagi yang paling penting adalah ini, ala aerodinamika Lamborghini Attiva, yang artinya Lamborghini Active Aero. Jadi kalau ini ya, kalian di sini ada dua buah flap ini, dan di wing belakang juga ada flapnya. Dimana ini diatur oleh komputer untuk membuka menutup tergantung kebutuhan, dimana itu untuk aerodinamis dan juga downforce dan juga mengurangi dari body roll mobilnya. Ya, itu emang agak complicated sih. Nah, kemudian Lamborghini juga punya sistem lagi namanya 4-wheel steering. Nah, ini baru di Aventador ya, dimana fitur itu roda belakang itu berlawanan arah untuk membuat radius putar ketika di track itu lebih stabil. Nah, dari semua tadi sistem yang ngomongin, SVJ ini ya mencetak rekor mobil tercepat di Nürburgring Nordschleife dengan waktu 6 menit 44 detik. Di mana itu adalah 2 detik lebih cepat dibandingkan dengan Pagani Zonda R. Kalau kalian tahu, Pagani Zonda R adalah mobil track only. Padahal ini kan mobil bisa dipakai di track maupun di jalanan biasa. Nah, kita sekarang mau bahas bagian belakang dari Aventador SVJ ini. Yang paling ternotis adalah kalau kalian lihat di sini exhaust-nya. Kalau Aventador biasa, exhaust-nya ada di bawah kan. Sekarang exhaust-nya ada di tengah, membuat desainnya lebih agresif dibandingkan Aventador biasa. Nah, tadi kita udah bahas knalpot. Sekarang kita dengar simponi dari V12 Lamborghini. Dan yang paling besar lagi adalah wing ini. Tadi kan kita udah ceritain bahwa wing ini juga ada yang tadi ala kalau di bawah ini untuk si flapnya. Nah, kemudian dari sini kita ke engine cover ini. Nah, engine cover ini kalau kalian lihat ya, ini cara bukanya bukan seperti Aventador biasa. Kalau Aventador biasa kalian tinggal masuk dalam interior, buka latch-nya dan langsung kebuka ya. Nah, kalau ini lebih ribet, ala-ala kayak mobil balap gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini ada tombol ini, dan di sana ada tombol juga untuk yang pakai kunci. Jadi itu kuncinya bukan kunci yang sama dengan kunci mobilnya. Jadi ini memang agak ribet. Jadi istilahnya kalau mau buka ini malah kayaknya lebih bagus pakai mekanik. Dan satu lagi kalau kalian lihat di sini ada kaca tengah. Nah, kaca tengah ini
supaya kalian bisa melihat si firing order V12 dari Lamborghini. Dan satu lagi, kalau biasanya di mobil track ya, lubang-lubang ini ada namanya hash atau kayak jaring. Kalau di Aventador ini benar-benar bisa kalian lihat, bisa nembus. Jadi debris atau apapun bisa masuk. Yang nggak tahu kenapa Lamborghini Motors itu, tapi ya seperti itu SVJ. Nah, sekarang kita mau bahas bagian pinggir dari Aventador SVJ. Yang paling besar kelihatan perbedaan antara Avent biasa dengan SVJ adalah air intake-nya. Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Aventador biasa. Nah, kemudian tadi saya bilang juga ada tulisan 63, dan satu lagi adalah side skirt ini yang panjang, yang cuma ada di SVJ. Dan juga kalian bisa lihat di sini tentunya ada tulisan Aventador SVJ untuk menentukan bahwa memang ini benar SVJ. Dan satu lagi detail yang mungkin nggak ada di Aventador biasa, yaitu ini bendera Itali dan si mirror yang berbentuk carbon fiber. Dan satu lagi kalau kalian lihat adalah si wheelnya pakai center lock wheel yang Lamborghini sebutnya sebagai Nero Force wheel. Di sini di depan 20 inch dan di belakang 21 inch. Nah, itulah dari si eksterior luarnya. Nah, itulah tadi review kita soal Aventador SVJ ini. Sayangnya kita tidak bisa bawa mobil ini karena ya mobil ini baru dan juga harganya 24M lebih. Resiko juga besar untuk membawanya di jalanan. Ya kalau kalian mau lihat reviewnya yang kita bawa, ya tinggal lihat aja review Aventador yang biasa. Nah, kalau kalian mau beli mobil ini, kalian bisa datang ke Famous Auto ya di Bursa Otomotif Sunter. Nanti kita akan ngasih linknya di bawah. Nah, itu teman-teman review dari kita ya. Jangan lupa subscribe channel kita, komen ya, dan juga notifikasi belnya dinyalain. Saya Gabriel, sampai di review berikutnya. Ciao. 458 lewat. Itu mesinnya apa sih, V12? Iya, Zonda itu, makanya sudah kayak Zonda. Hah? Makanya sudah kayak Zonda. Iya, benar-benar kayak Zonda. Tapi kok gue ke Avent atau apa gitu. Oke, lanjut tanya apa? Distract lagi.